Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan saya Bu Saryani dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.2, yakni menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur ya. Ya, namun sebelum lebih lanjut kita memahami kadi tersebut, perlu kita ingat ciri-ciri teks prosedur ya. Di antaranya ada rinci ya, artinya bahasa yang disampaikan itu secara rinci dan teliti. Kemudian informatif, bermaksud untuk menunjukkan sesuatu kepada pembaca. Dan objektif, tidak berpihak pada sisi. Kemudian yang keempat, berisi langkah-langkah yang berkelanjutan. Dan yang kelima adalah disertai penjelasan yang logis. Dan yang keenam adalah akurat. Nah, demikian penjelasan mengenai ciri-ciri teks prosedur ya, bisa dipahami. Oke. Selanjutnya materi pokok yang akan saya sampaikan kali ini. Jadi dalam KD 3.2, anak-anak itu diminta untuk mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, sebenarnya bagaimana sih struktur teks prosedur itu? Nah, ada berbagai varian dalam struktur teks prosedur ya. Karena kita tahu bahwa jenis-jenis teks prosedur itu ada teks prosedur sederhana, kemudian teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Nah, untuk teks prosedur protokol dan sederhana itu hampir sama ya, tidak ada perbedaan yang lebih signifikan. Namun perlu diketahui untuk struktur teks prosedur itu ada dua varian atau dua jenis ya. Yang pertama mengandung tujuan ya, mengandung tujuan. Kemudian ada langkah-langkah. Setelah itu ada penegasan ulang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tujuan itu? Dalam tujuan itu memuat pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Kemudian dalam langkah-langkah, perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Setelah itu ada penegasan ulang, di mana penegasan ulang itu menjelaskan mengenai harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, itu ya untuk struktur teks prosedur yang pertama. Kemudian untuk struktur teks prosedur yang kedua ada tujuan, sama persis dengan struktur teks prosedur yang pertama, sama-sama memuat tujuan. Dan yang kedua adalah memuat verba material. Dan yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, sebenarnya untuk struktur yang kedua ini ya, untuk tujuan, verba material maupun langkah-langkah ini sering kita temukan pada teks prosedur sederhana ya. Kalau tadi ada tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang, ini sering kita temui pada teks prosedur kompleks ya. Misalnya kemarin ada contoh tata cara membuat ATM atau membuat paspor lah. Itu memuat tujuan, langkah-langkah serta penegasan ulang. Sedangkan pada varian atau jenis yang kedua yaitu tujuan, ada tujuan, verba material serta langkah-langkah. Ini sering kita temukan pada contoh teks prosedur sederhana. Kemarin ada verba material, cara membuat nasi goreng, kemudian cara membuat jus. Nah, itu ya. Jadi keduanya ini memang sama-sama mengandung tujuan atau ada sama-sama mengandung pengantar ya, atau tujuan dari pembuatan teks atau hasil yang ingin dicapai. Yang membedakan terdapat adanya verba material
yaitu informasi alat atau bahan yang dibutuhkan. Ini terdapat dalam resep makanan ya. Kemudian yang ketiga ada langkah-langkah, yaitu bagian ini tidak dapat diubah urutannya. Jadi langkah-langkah itu tahap-tahapannya yang mesti, atau kegiatan-kegiatan yang mesti dilakukan terlebih dahulu. Nah, itu untuk struktur teks prosedur ya, bisa dipahami sampai di sini. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Ada kata kerja imperatif. Sebenarnya untuk kaidah kebahasaan teks prosedur sejak awal materi kita ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya. Namun dalam hal ini kita ulang kembali, kita pertegas kembali sebenarnya kaidah kebahasaan dalam teks prosedur itu meliputi apa saja sih ya. Meliputi apa saja? Yang pertama ada kata kerja imperatif atau biasa dikenal dengan kata kerja perintah. Nah, jadi, kata kerja imperatif adalah banyak menggunakan kata-kata kerja perintah. Kata kerja perintah atau kata kerja imperatif itu dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Misalnya, bentuk dasar cerita kemudian mendapatkan akhiran kan menjadi ceritakan. Bentuk dasar jadi mendapat partikel lah menjadi jadilah. Kemudian bentuk dasar hindar menjadi mendapat akhiran i menjadi hindari. Nah, ini loh yang disebut dengan kata kerja imperatif, yaitu kata kerja yang dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Artinya bahwa kata kerja yang digunakan di sini adalah mengandung suatu perintah. Nah, itu untuk kaidah kebahasaan yang pertama. Yang kedua adalah pernyataan persuasif. Apa itu pernyataan persuasif? Pernyataan persuasif adalah pernyataan yang bersifat ajakan, himbauan, atau pemberitahuan. Itu ya. Contohnya seperti ini. Singkatnya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Nah, itu suatu himbauan untuk menampilkan sikap yang antusias. Itu namanya disebut pernyataan persuasif. Selanjutnya, untuk kaidah teks prosedur atau kaidah kebahasaan teks prosedur, yaitu yang kata teknis. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kata teknis? Kata teknis adalah kata yang memiliki makna khusus terkait dengan bidang tertentu. Nah, apabila suatu teks itu berkenaan dengan masalah komunikasi, tentu akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula. Misalnya, tanya jawab, kontak mata, pewawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Misalnya saja dalam bidang ekonomi, pasti kita akan menemukan istilah-istilah atau kata kerja teknis seperti kurva, kemudian faktur, kemudian nota, koperasi, kemudian debit, kredit, dan sebagainya. Itu kata teknis. Selanjutnya ada konjungsi. Nah, konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Misalnya kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Itu konjungsi. Lebih lanjut nanti kita akan bahas setelah slide yang berikut ini ya. Selanjutnya ada deskripsi alat ya. Nah, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Itu. Nah, kita bahas lebih mendetail lagi untuk konjungsi ya. Untuk deskripsi alat sebenarnya bersifat opsional apabila teks prosedurnya itu berupa resep atau petunjuk penggunaan alat ya, bisa dipahami. Oke, konjungsi dalam teks prosedur ada dua, ada konjungsi penambahan ya. Konjungsi penambahan adalah konjungsi yang berfungsi menggabungkan kalimat sederhana menjadi satu kalimat. Jadi, ciri konjungsi penambahan itu memuat ini kata dan lalu. Lah, jika ada kalimat yang menggunakan konjungsi dan lalu, jadi ini termasuk konjungsi penambahan. Oke. Selanjutnya ada konjungsi temporal.
Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Jadi konjungsi temporal ini lebih singkatnya ya, disebut dengan konjungsi waktu. Nah, gitu. Tempo, waktu ya. Misalnya saja setelah ini, kemudian, lalu. Oh, lalu tadi masuk di konjungsi penambahan ya. Ini saya ralat untuk konjungsi temporal ini, lalu bukan termasuk konjungsi temporal ya. Sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu ya. Selanjutnya kaidah kebahasaan yaitu kata kerja material. Apa sih kata kerja material itu? Kata kerja material adalah kata kerja yang di dalamnya memuat suatu tingkah laku, tindakan fisik yang dilakukan oleh manusia atau partisipan. Kata kerja material ini dibedakan menjadi verba material dan verba tingkah laku. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan seperti kata, potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Itu mengacu pada suatu tindakan, makanya disebut dengan verba material atau kata kerja material ya, yaitu tindakan fisik. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan. Setelah tadi kita menjelaskan mengenai verba material yang mengacu pada tindakan, sedangkan verba ini mengacu pada tingkah laku atau perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan. Misalnya kata-kata seperti ini, tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang ya. Ya, itu termasuk ke dalam verba tingkah laku. Selanjutnya ada partisipan manusia. Nah, partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya itu ya. Oke, sampai di sini struktur kaidah kebahasaan teks prosedur. Selanjutnya ada kalimat deklaratif, kemudian ada kalimat interrogatif ya. Bisa dipahami di sini bahwa kalimat deklaratif merupakan salah satu ciri kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Ada kalimat deklaratif yaitu kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat deklaratif itu biasa disebut dengan kalimat berita, yang fungsinya adalah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Nah, itu namanya kalimat deklaratif. Contoh singkatnya saja kalau kalimat deklaratif itu adalah, minggu lalu ada kecelakaan di depan rumah Jajang. Lah, itu termasuk kalimat deklaratif ya. Kalimat yang menyatakan suatu berita atau peristiwa yang terjadi. Selanjutnya ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan dan fungsinya adalah untuk meminta informasi tentang sesuatu atau untuk menanyakan sesuatu ya. Ya, sampai di sini untuk struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur bisa dipahami ya. Sebagai wujud atau upaya kalian dalam memahami suatu teks prosedur, maka di sini saya sajikan beberapa latihan soal ya. Di sini ada teks yaitu kiat menata rambut pendek. Lah, kalian di sini diminta untuk menjelaskan struktur atau struktur pembentuk teks tersebut secara jelas dengan menulis ke dalam tabel. Di sini sudah saya sajikan tabelnya seperti apa. Itu untuk tugas yang pertama ya. Untuk tugas yang kedua, nah dengan tabel yang dengan teks yang berbeda yaitu pembuatan batu intan. Nah, kalian diminta dalam teks pembuatan batu intan ini diminta untuk menganalisis atau mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks tersebut ya. Ini sudah ada bentuk tabelnya. Nanti untuk tugas 1 dan tugas 2 bisa kalian kerjakan di buku tugas kalian. Oke, saya kira sudah bisa dipahami ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.